Getaran sama faktor apa serpihan dari keramiknya Pak ya, yang bisa debu terkena. ya, debu yang kasar. Kemudian lagi yang menjadikan tenaga kerja apa? Kalau misalnya itu apa? Gerinda ya. Nah, gerinda kakinya gimana? Jadi itu termasuk faktor yang mencelakakan pekerja ya. Nah, maka ini dikasih apa namanya itu? Ini biar debu yang di sini tidak mencuat ke atas ini ya. Nah, pekerjanya itu juga menggunakan sarung tangan. Ya, sarung tangan ya. Kemudian kakinya juga ini dikasih pelindung ya. Oke. Nah, ini yang faktor fisik yang lain adalah alat ya. Nah, kita lihat faktor fisika ya. Faktor fisika, nah faktor aktivitas tenaga kerja yang bersifat fisik ya. Nah, ini disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi sekitar kerja yang dapat menyebabkan gangguan penyakit akibat kerja. Ya. Nah, biasanya penyakit akibat kerja itu yang mengenai tenaga kerja itu misalnya iklim, ya, kebisingan, getaran. Tadi Anda sudah menjelaskan getaran ya, getaran, ya, radiasi, ya, radiasi gelombang mikro, radiasi ultraviolet, ya, medan magnet statistik, ya, tekanan udara dan pencahayaan, dan masih banyak lagi ini, ya. Nah, itu adalah faktor fisika ya berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Nah, pasal 1 ayat 11 ya. Nah, kemudian setelah kita tahu faktor fisika, kita ke yang lain, faktor kimia ya. Nah, sekarang ini Anda perhatikan gambar di bawah ini, di bawah atau di depan kita ya. Ini orang ini menuangkan cairan apa? Yang dituangkan itu cairan apa? Misalnya ya. Kok tenaga kerjanya memakai APD lengkap misalnya. Cairan apa? Siapa tahu? Kalau ini kena kulit bisa melepuh ya. Nah, itu cairan apa? Misalnya ya. Kalau di kimia itu cairan yang berbahaya itu cairan apa? Sudah pernah praktek kimia? Di SMA mungkin. Nah, misalkan itu cairan nitrat pekat ya. Atau mungkin air keras ya. Ini pakai APD lengkap ya. Kemudian keterangannya faktor yang mempengaruhi tenaga kerja ya, bersifat kimiawi ini disebabkan oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di tempat yang dapat menyebabkan penyakit pada tenaga kerja, misalnya kontaminan kimia, ya, udara
berupa gas ya. Ini juga keluar udara berupa gas karena ini pakai apa namanya? Tutup muka. Ya. Nah, kemudian uap dan partikulat ya. Ini berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Nah, di sini pasalnya sama dengan tadi pasal 1, ayatnya ini 12 ya, tadi 11 ya. Ini faktor kimia. Sekarang faktor biologi ya. Nah, gambar di atas gambar apa ini? Ilustrasi di atas termasuk gambar virus ya atau bakteri. Bisa digambarkan seperti ini. Ini sebenarnya kecil ya, kemudian dibesarkan seperti ini ya. Ini juga ya, gambarnya seperti ini. Nah, virus dan bakteri pernah menjangkiti seluruh dunia ya, dalam bentuk COVID ya. Nah, pada musim COVID itu Anda kelas berapa ya? Musim COVID kemarin Anda berada di kelas berapa? Kelas 11, Pak. Kelas 11. Kelas 11 itu SMA kelas 2 ya? Kelas Apa? 2. Ya. Oh, kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Nah, itu kondisinya cukup membahayakan ya. Nah, ada teman Anda yang meninggal karena COVID? Ada? Meninggal karena COVID ada nggak? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Nggak ada ya. Tempat saya itu ada 3 orang itu. Itu yang meninggal itu anak, bapak dan ibu. Ya. Anaknya 4 tuh. Ya anaknya 2. Jadi tinggal anak perempuan sekarang. Itu gara-gara COVID ya. Jadi COVID itu cukup berbahaya. Ya. Kemarin Indonesia itu seluruh Indonesia itu yang meninggal berapa ya? Kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Itu berapa ribu itu ya. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang bersifat biologi ya, disebabkan oleh makhluk hidup ya, meliputi hewan ya, tumbuhan ya, dan produknya serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja ya. Nah, mikroorganisme itu ini seperti bakteri ya, kemudian jamur ya. Itu. Nah, itu berdasarkan Permenaker ya, ayat 13 ya. Ini wujudnya tidak kelihatan tapi mematikan. Anak-anak pakai apa ya? Pakai masker ya, setiap hari harus maskeran ya, menjadi budaya ya. Sekarang faktor ekonomi ya. Nah, ini adalah perbuatan salah ya, yang nomor 1, nomor 2 ini yang betul. Jadi orang mengangkat suatu barang ya, itu dengan menakukkan kaki dan membungkukkan badan, kemudian mengambil bahan ya. Ini yang benar ya. Kemudian nah ini contohnya. Apabila pekerja ini yang sakit punggung ya. Nah, punggung. Nah, ini juga ya. Nah, apabila orang bekerja ya, pekerjaannya seperti ini ya,
bekerja setiap hari di suatu perusahaan dan sehari itu dia bekerja 8 jam, ya. Nah, 1 minggu berapa jam itu? Ya. 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Nah, dia sudah bekerja bertahun-tahun, ya. Makanya orang yang bekerja seperti ini di dalam perusahaan, ya, dalam waktu yang lama, nah, itu akibatnya nanti, ya. Nah, menjadi bungkuk ya. Kemudian sebaiknya alat-alat itu digunakan yang ergonomis. Nah, seperti di bawah ini, ya. Nah, walaupun dia berdiri, tetap ergonomis, ya. Posisi tangan memegang mouse, ya. Kemudian layar ini tepat pada pandangan mata, ya. Nah, kemudian kalau duduk ya sama ini, ya. Nah, sama, ya. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, orang yang berdiri secara ergonomis, orang yang duduk secara ergonomis ya. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian atau fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban yang diangkat, ya. Nah, itu tidak sesuai dengan kondisi tubuh manusia, ya. Ini menyebabkan penyakit, ya, yang diakibatkan faktor-faktor ergonomi, ya. Sekarang lingkungan kerja, ya. Nah, lingkungan kerja fisik, ya, semua keadaan berbentuk fisik di sekitar tempat kerja dapat mempengaruhi pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan kerja yang bersifat langsung, ya, terhadap pekerja, contohnya pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya, ya. Lingkungan kerja mempengaruhi kondisi manusia, ya, termasuk temperatur, kelembapan, ya, sirkulasi udara, pencahayaan, ya, bisingan, tidak bau tidak sedap. Ya. Nah, dalam hal ini kita lihat foto di sini. Kita lihat warna, ya. Nah, warnanya bagaimana kalau menurut Anda nih? Warnanya bagaimana? Tembok dan sebagainya. Ini warnanya sudah ergonomis ya. Ergonomis ini memandang matanya itu terhadap layar, ya. Kemudian berdiri, ya. Nah, kemudian pencahayaannya bagus ya. Ini temboknya warnanya tidak menyolok, ya. Jadi ini enak ini, ya. Oke. Nah, kalau ini adalah kebisingan, ya. Ini di belakangnya ada alat-alat berat yang mengeluarkan suara yang membuat kuping itu menjadi bising, ya. Nah, ini adalah lingkungan kerja non fisik, ya. Semua keadaan terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan atasan dengan bawahan atau dengan hubungan antara sesama pekerja, ya. Nah, ini membuat mereka menjadikan lingkungan itu menjadi faktor yang menentukan, ya. Nah, kondisinya menentukan. Faktor-faktor yang berpengaruh, ya, temperatur, ya. Nah, merupakan salah satu faktor berasal dari ekstern, ya, dan dapat memberi pengaruh
yang signifikan pada hasil kerja manusia. Kemampuan maksimal tubuh menyesuaikan diri dengan temperatur luar bila perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% dari kondisi panas ya. Misalnya gini, misalnya dia bekerja di dalam biasa bekerja di dalam suhu normal, misalnya 27 derajat Celcius ya. Nah, kondisi tertentu, nah itu kondisinya naik ya, panasnya naik. Jadi pada kondisi itu dia bekerja suhunya tidak 27 misalkan. Misalkan 20%-nya berapa ya? Naik 20%, misalkan 27 misalnya 30 derajat lebih ya. Nah, itu jadi tubuh tidak sesuai ya. Demikian untuk suhu dingin ya. Peningkatan suhu dalam tubuh secara lebih dapat berdampak timbulnya penyakit ya. Dapat juga timbulnya penyakit yang akhirnya orang itu menjadi mati ya, karena suhunya berlebih. Nah, kerja motorik umumnya terganggu pada temperatur di atas 30 sampai 33 derajat Celcius ya. Kerja jantung mulai terganggu pada suhu 33 derajat Celcius ya. Semakin tinggi ini. Temperatur yang dingin berdampak gairah kerja menurun ya. Terlalu panas dan cepat mengakibatkan kelelahan tubuh dalam bekerja. Nah, kalau suhunya di atas 30 derajat Celcius, mentalnya aktivitasnya menjadi turun. Daya tanggap mulai menurun. Ya. Mulai membuat kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Di atas 30 itu panas ya. Nah, kita lihat kalau orang bekerja di bawah suhu 10 derajat, ya, ini kekuatan fisiknya ekstrim mulai muncul. Ya. Misalnya kedinginan, dia akan mencari alat untuk menghangatkan badan. Ya. Nah, kemudian kekuatan fisiknya yang ekstrim itu bermunculan. Nah, kondisi optimum akan tercapai pada suhu 24 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau lebih tinggi lagi, misalnya 29,5, aktivitas mentalnya dan daya tangkap mulai turun. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan mulai terjadi. Ya. Mulai diperbuat pekerja tersebut. Ya. Nah, kalau suhunya semakin tinggi, mencapai 49 derajat Celcius, temperatur dapat ditahan sekitar 1 jam. Jauh dari tingkat fisik dan mental. Ya. Nah, semakin tinggi lagi, semakin badan itu semakin tidak bisa menerima ya. Nah, temperatur ruang dipengaruhi oleh panas yang dikeluarkan oleh mesin saat beroperasi. Ya. Nah, udara luar, panas matahari yang mengenai bagian atap ruang, panas dari tubuh bekerja saat bekerja. Ya. Nah, berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tahun 78, nilai ambang batas terendah adalah 21 derajat Celcius. Ya. Kemudian yang tertinggi 30 derajat Celcius. Ya.
Kalau menurut Menteri Kesehatan itu terendahnya 18 derajat Celcius, tertingginya 28. Ya. Kalau ini berdasarkan Kementerian Kesehatan diterapkan kepada industri-industri yang misalkan industri logam, nah itu sulit. Nah, karena di industri logam itu biasanya suhunya berkisar sampai 30 derajat Celcius. Jadi melebihi ambang batas terus. Ya. Nah, produktivitas maksimal masih ya dapat dicapai pada suhu 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Ya. Kemudian kita lihat dalam grafiknya. Nah, ini adalah suhu dalam bentuk ramur. Kemudian ini merupakan produktivitas. Ya. Nah, ini adalah temperatur lampu pijar dalam reamur. Reamur menjadi Celcius itu diapakan ya? Tahu nggak? Dari reamur menjadi Celcius. Tahu nggak ya? Nah, suhu di antara 60 sampai 65 Fahrenheit ini. Nah, ini Fahrenheit ini Fahrenheit ya, bukan ramur. Fahrenheit itu indeks produktivitasnya 7.000 sampai 8.000 ya. Kemudian 65 sampai 70 itu indeks produktivitasnya 8.000 ya. Nah, kemudian 70 sampai 75 Fahrenheit ini bisa mencapai antara 8.000 sampai 9.000 ya. Nah, kemudian kondisi optimalnya dicapai pada suhu 75 sampai 80 ya. Kalau di atas 80 itu sudah turun. Nah, mulai turun ya. Datanya lagi turun lagi. Kalau industri itu menerapkan 90 Fahrenheit ya, itu bisa turun ya. Nah, kalau dalam Celcius nah itu 24 sampai 27. Nah, jadi 75 sampai 80 itu adalah ini antara suhu 24 sampai 27 ya, derajat Celcius. Ya. Maka produktivitasnya mencapai tertinggi. Ya. Ya. Nah, alat ukur ini bentuknya sudah ada telepon ya. Assalamualaikum, Mas Jaman. Oh ya, apa itu kemarin itu saya mendapat uang dari asuransi apa JP apa jiwa. Oh iya, tuh. Nah terus selanjutnya kita mendaftar atau gimana? Ya kemarin kan ke jenengan itu dapat surat apa tuh yang diambil Mas Buda itu.
Ya, itu kemudian kita ke GPS ya, di apa? Jiwasraya. Nah, itu kita ke sana ngapain Mas? Mendaftar itu Mas? Kita belum ada waktunya itu. Itu kemarin dapat satu lembar dari SDM ya kemarin. Jadi 3 surat. Kok kemarin? Oh, 3 ya. Nanti tak tanyakan nanti. Kemarin Mas Muda itu ke kantor itu mendapat 3 itu lah. Oh iya. Nah, oh ya. Nah itu kok di rekening saya kan sudah ada ya Mas. Oh iya. 11. Ya. Itu sudah masuk ke rekening, berarti sudah ya. Oh, nah yang dikelola oleh universitas itu udah enggak? Oh iya, itu sudah dikelola oleh Jiwasraya itu ya. Iya. Oke, jadi kemarin Mas Huda itu mengajikan saya cuma 1 lembar hasilnya. Sama ya? Oh iya. Oh iya. Nah, jadi sudah tidak perlu ke sana lagi ya? Ya, oke. Terima kasih sudah diuruskan. Tak tanyakan Mas Muda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Selanjutnya terima kasih. Tadi ada telepon ya. Jadi ini bentuk manual, ini bentuk digital. Ada lagi bentuk yang lain, bentuk tembakan itu ya. Nah, kalau di bentuk digital ini pada jam 8 suhunya menunjukkan berapa, Dik? Tahu nggak? Pada jam 8 itu suhunya menunjukkan, tahu nggak berapa? Berapa derajat? 23 derajat. 23, Pak. Ya. 23. Nah, ini 68 ini persen. Nah, ini comfort ya. Nah, nanti kita ke sana ya. Nah, Anda pernah ke sakit, di rumah sakit, kemudian diperiksa dengan tembakan ini. Pernah belum? Ditembak itu. Kalau tembakan itu untuk manusia itu diletakkan di mana? Dahi ya. Oh, di dahi ya. Kebanyakan di dahi ya. Kemudian kalau ini seperti yang manual ini biasanya diletakkan di mana?
Oh, di ketiak ya. Ketiak ya. Jadi pakai mana yang terbaik, yang enak bagi susternya, itu yang enak pakai yang mana. Nah, biasanya ini agak tepat ini di yang manual itu di ketiak. Nah, biasanya selang beberapa menit, nah itu diambil ya. Oke. Nah sekarang suhu ya. Ini yang tadi ada persennya tadi. Nah, kita lihat. Nah adalah banyaknya zat yang terkandung, banyak air yang terkandung dalam udara. Kelembapan tinggi menimbulkan pengaruh pengurasan panas tubuh secara besar-besaran. Ya. Kemudian mempercepat denyut jantung, mempercepat aktivitas peredaran darah. Ya. Berdasarkan edaran Menteri Tenaga Kerja, itu ambang batas kelembapan itu antara 65% sampai 95% ya. Alat ukurnya higrotermometer. Anda sudah pernah melihat alat higrotermometer? Sudah pernah melihat alatnya belum? Nah, itu di lab itu ada ya. Di lab itu ada. Di lab itu bentuknya seperti ini. Nah, ada yang ini digital. Nah, yang menunjukkan persentase dari kelembapan adalah ini. Nah, 74%. Nah, ini termasuk di dalam ambang batas. Ya. Ambang batasnya 65 sampai 95. Nah, ini 74, berarti di sini dia. Ya. Terus ini ya seperti ini alatnya. Kalau yang di lab itu yang saya lihat itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, Anda lihat di lab itu seperti ini, diletakkan di tembok-tembok itu. Ya. Kemarin belum sempat melihat atau tidak memperhatikan. Anda sudah ke lab toh? Sudah ya. Ya, ini nampaknya tidak kelihatan ya seperti ini. Ya, nah, besok dilihat ya, atau ditanyakan ya. Nah, pencahayaan. Ya. Nah, secara umum jumlah cahaya yang jatuh ke permukaan ya kan satuannya lux ya. Nah, cahaya gelombangnya itu berada pada spektrum 3.800 sampai 7.600 Armstrong ya. Dan frekuensinya 3 kali 10 pangkat 14 sampai 3 kali 10 pangkat 15 ya. Nah, diukur dengan menggunakan alat digital luxmeter ya. Nah, di tempat kita di lab ya. Nah, itu ada alatnya ada. Seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada yang seperti ini, ada juga seperti ini ya. Nah, sama ya. Oke. Nah, berpengaruh terhadap kemampuan melihat objek yang secara jelas, tidak menimbulkan kesalahan. Nah, kemampuan mata kita melihat itu dipengaruhi oleh ukuran objek, derajat kontras, ya, lamanya melihat, arus cahaya yang dipantulkan objek, ya. Kemudian kondisi kontras. Nah, ini yang benar ya, ini yang benar, ini yang salah. Nah, kalau ini yang benar, ini yang salah.
Tahu nggak kesalahannya itu? Kontras ya. Nah, dampaknya pencahayaan yang naik ya, tinggi menimbulkan silau. Kalau terlalu rendah akan menyebabkan mata kita cepat lelah. Ya. Nah, pencahayaan yang kurang baik akan berdampak langsung pada pekerja dan output yang dihasilkan. Ya. Nah, penerapannya perancangan pengaturan pencahayaan yang baik dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan ya dalam menanggulangi tingkat kelelahan dan kecelakaan di tempat kerja. Nah, seperti ini, seperti gambar, Anda melihat itu pencahayaannya bagus atau jelek? Anda lihat bagus atau jelek pencahayaannya? Ini kok bagus? Ini nggak ada, ini jelek nih ya. Nah, ini alat-alat apa itu? Alat-alatnya berserakan, kemudian agak gelap. Ini bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Ya. Di tempat Anda ini hujan nggak? Hujan ya? Ya sama tempat saya hujan. Nah, sampai sini ya, sampai dampak ya. Besok saya jelaskan dari sini. Nah, sumber cahaya. Nah ini diingat-ingat ya sampai sumber cahaya. Ya. Nah, untuk itu besok Anda ada tugas kelompok ya. Bergu berdasarkan absen. Satu kelompok itu 4 orang. Ya. Nah, di absen itu ada nomor absen Anda apa? Mana ya? Sebentar. Nah, absen Anda itu ini. Nah, ini. Nomor 1 misalnya Sandi, Muhammad Rafi, Muhammad Dana, Andre. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 Isa, Hilmi, Karenina dan Mutiah ya. Kelompok 2. Kelompok 3 pokoknya diambil 4 berikutnya ya. Nah, apabila satu kelompok itu tidak ada 1, ya 3 orang aja. Misalkan Sandi, Muhammad Rafi. Nah, di dalam ini Muhammad Rafi nggak ada. Nah, jadi ada cukup 3 orang ini. Ya. Nah, itu kelompok. Nah, nanti saya berikan kelompok-kelompoknya ya. Nah, tugasnya adalah antropometri. Ya. Jadi antropometri itu tidak ada bahan di dalam ujian, digunakan untuk tugas. Ya. Nah, Anda satu kelompok disuruh membuat atau mendesain ya, satu produk, misalnya meja belajar. Ya. Nah, itu dibuat berdasarkan data antropometri. Panjangnya pakai apa? Jangkauan tangan ya, pakai jangkauan tangan. Terus tingginya pakai apa? Ya. Tugasnya dibuat secara kelompok. Nah, dalam tugas itu dicari
pertama gambar ya. Sebelum gambar dilihat di atas gambar itu dicari referensi yang membuat gambar itu ya. Referensinya terserah Anda ngambil dari jurnal ya. Kemudian gambarnya itu digambar pakai gambar teknik ya. Anda sudah mendapat kuliah gambar teknik gitu? Sudah belum? Sudah ya. Nah, aduh, hujan deras. Misalnya membuat meja, ya, meja itu gambar dengan gambar teknik nanti seperti apa, ya. Contohnya membuat dipan. Misalnya Anda bertugas membuat dipan, ya. Dipan untuk double atau untuk single, ya. Kalau untuk double itu ukurannya pakai ukuran apa? Ya. Nah, kalau untuk single ukurannya pakai ukuran apa? Ya. Kalau Anda perhatikan untuk dipan itu panjangnya itu pakai ukuran apa? Panjang dipan itu pakai apa ukurannya? Tinggi tubuh, Pak. Tinggi tubuh. Nah, kalau tinggi tubuh ya terlalu pendek artinya. Pakai apa? Tinggi tangan ke atas itu loh. Nah, kemudian Anda mendapat apa? Itu saya berikan nanti ya sama itunya daftar mahasiswanya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pertama tugas. Ya. Ya, hanya menggambar itu sama dikasih komentar. Sebelumnya itu ada komentar misalkan dipan ya, dipan. Nah, komentarnya itu diambil dari referensi mana. Anda dapat referensi dari jurnal. Dipan itu dibuat dari kayu, kemudian dipan adalah tempat tidur dan sebagainya itu. Itu ada kata-kata komentarnya lah. Ya, deskripsinya ya. Kemudian gambarnya ukurannya dengan ukuran antropometri. Kemudian dipresentasikan pada akhir kuliah. Akhir kuliah kita kan besok kan? Kita tinggal satu kali lagi. Ya. Nanti saya kirimkan lewat grup ya, masing-masing. Apalagi ditanyakan, apalagi? Oh ya, nanti Anda buat presentasinya itu dibuat PPT. Nah, nanti yang Anda kumpul itu bahan untuk presentasi dengan bahan yang ada deskripsinya tadi. Itu paling banyak kira-kira 2 lembar lah. Paling banyak. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Anda sudah absen?
Udah ya? Ya, Pak. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Itu nanti dapatkan daftarnya, daftar namanya, ya. Kemudian yang membagi Anda kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya ya. Ya, silakan. Oh, gambarnya pakai Bang buat pakai program. Jadi nanti biar bagus ini. Ya. Nah, kalau nggak ada, saya kira cukup sekian. Dan marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.